Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, dikenal sebagai figur mitologis dengan kekuatan yang luar biasa, menguasai lautan selatan Pulau Jawa. Dalam banyak legenda, dia sering digambarkan sebagai wanita cantik berbusana hijau yang memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan raja-raja Jawa. Namun, ada kisah yang lebih menarik, yang jarang diceritakan, tentang bagaimana ia menyamar sebagai seorang wanita desa untuk tujuan yang sangat pribadi dan berani. Di desa pesisir yang terpencil di daerah selatan, penduduknya sebagian besar adalah nelayan dan petani, menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh dengan keyakinan dan tradisi. Salah satunya adalah sebuah desa kecil yang terletak di tepi laut, yang diselimuti kabut misteri, di mana para penduduknya seringkali merasakan fenomena alam yang tak dapat dijelaskan. Disinilah kisah Nyi Roro Kidul dimulai, dengan kedatangan seorang wanita muda yang menjual ikan segar. Pada suatu pagi yang cerah, seorang wanita yang tampaknya baru saja tiba dari perjalanan jauh, muncul di pasar desa. Dia mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah yang cantik dan penuh pesona. Namanya adalah Sari, seorang pedagang ikan dari luar desa. Tidak ada yang tahu asal-usulnya yang pasti, namun kecantikannya membuat para pria muda terpesona. Sari datang membawa ikan segar yang dijualnya dengan harga yang sangat murah, dan dengan cepat ia menjadi populer di kalangan penduduk desa. Namun, siapa sangka bahwa sosok sederhana ini bukanlah pedagang biasa. Nyi Roro Kidul, dengan kemampuan gaibnya, menyamar dengan cerdik untuk mencapai tujuan besar, mencari 10 pria muda yang akan dijadikan suaminya dan dibawa ke dunia laut, untuk menjadi bagian dari kerajaannya yang megah. Dengan kekuatannya yang dapat mengubah penampilannya, Nyi Roro Kidul menjelma menjadi seorang wanita biasa, meskipun ia memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Setiap hari, ia berjalan dari satu rumah ke rumah lainnya, menjajakan ikan segar yang seolah memberi keberuntungan. Setiap kali ia melangkah, angin laut yang sejuk seakan mengikuti jejaknya, dan tidak sedikit dari warga yang merasa ada sesuatu yang berbeda dari kehadirannya. Nyi Roro Kidul memiliki satu alasan kuat mengapa ia harus mencari 10 pria muda. Para pria ini, selain sebagai pasangan hidup, akan menjadi pasukan yang akan membantunya menjaga kerajaan laut yang jauh di bawah ombak, sebuah kerajaan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Para pria ini akan dibawa jauh ke dalam laut, di mana mereka akan menjadi bagian dari pasukan gaibnya yang akan menjaga kerajaan dan melindungi lautan selatan dari ancaman. Namun, tidak mudah bagi Nyi Roro Kidul untuk menemukan mereka. Setiap langkah yang ia ambil semakin menuntunnya pada pengetahuan baru tentang manusia dan kehidupan mereka. Ia harus bersaing dengan waktu, sebelum kekuatan gaib dari dunia bawah laut yang dipimpinnya semakin besar dan mempengaruhi dunia manusia. Dengan kecantikan dan pesona yang luar biasa, ia berhasil menarik perhatian banyak pria muda desa. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan seorang wanita yang sempurna, dan beberapa dari mereka bahkan mulai menyukainya dengan cara yang lebih dalam. Tapi Nyi Roro Kidul tidak hanya mengandalkan kecantikan dan pesonanya. Di balik penampilannya yang lemah lembut, ada niat kuat untuk mengumpulkan mereka yang akan menjadi suami-suami pilihan, untuk menjalani hidup baru di dunia yang sangat berbeda dari dunia manusia. Inilah awal dari perjalanan panjang Nyi Roro Kidul dalam mencari pria-pria muda yang akan menjadi bagian dari kerajaan Laut Selatan, sebuah kisah yang akan membawa mereka ke tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Disinilah kisah cinta dan misteri bertemu, dan Nyi Roro Kidul memainkan peran yang tak terlihat dalam menarik mereka ke dunia yang lebih besar dan lebih gelap dari apa yang mereka kenal. Hari demi hari, Sari, wanita yang telah menyamar sebagai pedagang ikan, semakin dekat dengan para pria muda desa tersebut. Setiap kali ia melintasi pasar atau mengunjungi rumah-rumah nelayan, ia selalu berhasil menarik perhatian.
Ia tidak hanya menjual ikan segar, tetapi juga mendengarkan cerita dan keluh kesah para pria yang datang kepadanya. Mereka tertarik pada kebaikan hatinya, dan kehadirannya memberikan kedamaian di hati mereka yang gundah. Sari, yang sebenarnya adalah Nyi Roro Kidul, tidak hanya menawarkan ikan. Dengan caranya yang sangat bijaksana, ia mulai mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka. Beberapa pria merasa ada ikatan spiritual yang tak terungkapkan, yang membuat mereka ingin mendekat lebih jauh. Nyi Roro Kidul, meski dalam wujud manusia biasa, memancarkan aura kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ia adalah sosok yang memiliki kedalaman jiwa, dan hal inilah yang membuat banyak pria semakin tergila-gila padanya. Kehadirannya di desa menarik perhatian lebih dari sekadar para pria muda. Para orang tua dan sesepuh desa mulai merasa cemas, karena mereka merasakan ada yang aneh dengan wanita yang satu ini. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan lebih dari apa yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Nyi Roro Kidul tidak hanya datang sebagai wanita penjual ikan, tetapi sebagai seseorang yang membawa sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan untuk mengubah takdir. Pada suatu hari, setelah beberapa minggu mengunjungi desa itu, Nyi Roro Kidul mulai merasa bahwa waktunya sudah dekat. Ia telah berhasil mendapatkan perhatian dan hati dari beberapa pria muda yang cocok dengan kriteria yang diinginkannya. Mereka adalah pria-pria muda yang tampaknya polos dan belum memiliki banyak pengalaman hidup, namun penuh potensi. Dengan pesona dan kecerdikannya, ia mulai merangkai rencana untuk membawa mereka ke kerajaan laut yang jauh di bawah permukaan, tempat mereka akan menjadi pengikut setianya, hidup abadi dalam kekuasaan lautan. Namun, ada satu pria yang menonjol di antara yang lain. Namanya adalah Raden Jaya, seorang pemuda tampan yang baru saja kembali dari perjalanan panjang. Raden Jaya adalah pria yang memiliki tekad dan keberanian yang luar biasa, serta seorang nelayan yang dikenal karena kehebatannya di laut. Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ada kekuatan dalam jiwanya yang membuatnya menarik, sesuatu yang bahkan tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Raden Jaya adalah seorang pria yang berbeda dari yang lain. Ia bukanlah orang yang mudah terpesona oleh kecantikan, dan ia juga tidak cepat jatuh cinta. Namun, ketika ia pertama kali bertemu dengan Sari di pasar, ia merasa ada ketertarikan yang kuat, meskipun ia tidak tahu kenapa. Setiap kali ia melihatnya, ia merasa ada suara hati yang memanggilnya untuk lebih dekat. Kekuatan spiritual Nyi Roro Kidul bekerja secara perlahan di dalam dirinya. Pada malam yang sunyi, setelah 1 minggu pertemuan pertama mereka, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk mengundang Raden Jaya ke rumah kecilnya. Ia ingin berbicara lebih dalam dengan pemuda itu, membawanya lebih jauh ke dalam rencananya. Raden Jaya, meskipun merasa ada sesuatu yang aneh, tidak bisa menolak ajakan Sari. Sesampainya di rumah kecil itu, Nyi Roro Kidul mulai membuka percakapan dengan cara yang sangat berbeda. Ia berbicara tentang kehidupan yang lebih besar, tentang kekuatan laut yang mengalir melalui dirinya, dan tentang dunia yang tersembunyi di bawah ombak. Raden Jaya mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya dipenuhi rasa ragu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pedagang ikan yang sederhana di depan matanya. Nyi Roro Kidul mulai merayu, menggunakan kata-kata yang penuh dengan magis, mencoba menggiring pemuda itu untuk mengungkapkan perasaannya. Ia ingin agar Raden Jaya menjadi salah satu dari 10 pria yang akan dibawanya ke dalam kerajaan Laut Selatan. Namun, Raden Jaya masih enggan untuk sepenuhnya terjebak dalam pesona Sari. Di luar rumah, angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah menandakan bahwa kekuatan alam sedang mengintai. Raden Jaya mulai merasa cemas, namun entah kenapa, ia merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Disinilah pergolakan batin yang sesungguhnya dimulai.
Akankah Raden Jaya, dengan keberanian dan keyakinannya, mampu menolak tawaran yang tampaknya menggiurkan ini, atau justru ia akan jatuh dalam pesona yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat? Sementara itu, Nyi Roro Kidul, dengan kebijaksanaan dan kekuatan magisnya, sudah mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa tidak semua pria bisa dijatuhkan dengan kecantikan atau kata-kata. Beberapa memerlukan lebih banyak waktu, dan Raden Jaya adalah salah satu dari mereka. Namun, Nyi Roro Kidul tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa waktunya akan tiba. Hari-hari berlalu, dan meskipun Raden Jaya merasa ada sesuatu yang ganjil, ia tetap merasa tertarik pada Sari. Ada sesuatu dalam pandangan matanya yang membuatnya tak bisa berpaling. Nyi Roro Kidul, dengan segala kekuatan gaib yang dimilikinya, sudah memulai proses mengikat hatinya. Ia mulai mempengaruhi alam bawah sadar Raden Jaya, menyisipkan gambaran tentang kerajaan laut, dan merayunya dengan visi-visi tentang kehidupan yang lebih indah dan abadi di dalam dunia laut yang tak terjangkau manusia. Pada suatu malam yang penuh misteri, setelah percakapan panjang antara Sari dan Raden Jaya, ia mengundang pemuda itu untuk datang ke pantai. Di bawah cahaya bulan yang redup, Raden Jaya berjalan bersama Sari menuju bibir pantai, di mana gelombang laut terdengar berdesir dengan suara yang menenangkan. Di sana, Sari mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih kuat, lebih gaib. "Lihatlah laut ini, Raden Jaya," kata Sari dengan suara lembut. "Di balik ombak ini, ada dunia yang lebih besar, yang menanti orang-orang berani seperti dirimu. Dunia tempat kekuasaan sejati dan keabadian berada." Raden Jaya, yang sudah berada dalam cengkraman kekuatan halus Nyi Roro Kidul, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mulai membayangkan hidup bersama Sari di kerajaan laut itu, sebuah tempat yang tampaknya lebih indah dan menjanjikan ketenangan abadi. Namun, seiring dengan rasa tergoda untuk bergabung dalam dunia itu, sebuah perasaan yang lebih dalam mulai muncul dalam hatinya. Ia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk mengenal dunia yang lebih luas dan kesetiaannya pada kehidupan yang ia kenal. Sari tahu bahwa ia harus lebih cerdik lagi. Ia membawa Raden Jaya ke sebuah batu besar di dekat pantai, tempat yang menurut legenda adalah gerbang menuju dunia bawah laut. Dengan mata yang berkilau, Sari menatap Raden Jaya dan berkata, di tempat ini, banyak yang berani mencari kebesaran, namun hanya mereka yang benar-benar dipilih yang akan dapat menemukan jalan menuju kerajaan laut. Hanya mereka yang berani menerima takdir mereka yang akan terpilih." Raden Jaya menatapnya, masih bimbang. "Apakah aku bisa hidup di dunia itu? Dunia yang begitu jauh dari kehidupan yang aku kenal?" Dengan senyum yang penuh misteri, Sari mendekat dan menjawab, "Kehidupan di sana adalah kehidupan yang abadi, penuh dengan kekuasaan dan keindahan yang tak pernah bisa dicapai oleh manusia biasa. Tapi untuk itu, kamu harus melepaskan apa yang kamu kenal dan menerima takdirmu sebagai pengikut laut." Saat itu, Raden Jaya merasakan ada sesuatu yang dalam di dalam dirinya yang mulai merespon kata-kata Sari. Suatu rasa yang dalam namun penuh keraguan mulai muncul. Ia mulai memahami bahwa pilihan ini bukanlah pilihan yang mudah, dan mungkin ia tak sepenuhnya siap untuk melepaskan kehidupan yang sudah ia kenal. Di tengah kebingungannya, Sari memberikan pilihan terakhir yang tak bisa ia tolak. "Kamu bisa memilih, Raden Jaya. Kembali ke dunia manusia, atau datang dan hidup dengan kekuasaan abadi bersama aku di laut. Pilihan ada padamu." Malam itu, di bawah sinar bulan yang memantulkan cahaya di permukaan laut, Raden Jaya berada di persimpangan jalan. Pilihan itu sangat sulit, karena meskipun ia tahu ia memiliki keberanian untuk memilih jalan yang penuh misteri ini, ia juga sadar bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun,
Keinginan untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia yang dijanjikan itu, bersama dengan daya tarik kuat yang datang dari Sari, mulai mengalahkan keraguan dalam dirinya. Nyi Roro Kidul, yang melihat keraguan dan kebimbangan dalam diri Raden Jaya, merasakan kemenangan kecil. Ia tahu bahwa tinggal sedikit lagi baginya untuk membawa pemuda ini ke dalam dunia yang ia inginkan. Namun, ia juga tahu bahwa Raden Jaya harus datang atas kemauan bebasnya, tanpa paksaan. Hanya dengan cara itu, ia akan benar-benar menjadi bagian dari kerajaan laut yang agung ini. Jangan khawatir, Raden Jaya, Sari berbisik, tak ada yang salah dalam memilih untuk hidup dalam keabadian dan kekuasaan. Dunia manusia akan tetap ada, tetapi lautan ini adalah tempat yang tak tertandingi, penuh dengan kedamaian yang tak pernah kamu temukan di daratan. Saat itu, Raden Jaya menutup matanya, merasakan hembusan angin laut yang semakin kencang. Keputusan yang besar ada di tangan dirinya. Malam itu, keputusan yang berat harus segera diambil oleh Raden Jaya. Laut yang luas di depan matanya menyimpan begitu banyak misteri, dan semakin dalam ia mendengarkan kata-kata Sari, semakin besar godaan untuk menjawab panggilan takdir yang dijanjikan. Suara ombak yang menghantam batu besar di dekat mereka seolah mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harga yang harus dibayar, dan harga itu tidak pernah murah. Raden Jaya menatap wajah Sari, yang kini tampak semakin mempesona dengan cahaya bulan yang memantulkan sinar kehijauan. Semua yang ia rasakan kini seperti berada dalam pelukan dunia yang asing namun begitu mengundang. Rasa takut, keraguan, dan rasa ingin tahu bersatu dalam dirinya. Ia merasakan desakan dari dalam dirinya untuk mengikuti jalan yang lebih besar, lebih megah, untuk menjadi bagian dari kerajaan yang tak pernah dibayangkannya. Namun, dalam kedalamannya, Raden Jaya masih memiliki ikatan yang kuat dengan kehidupan yang telah ia jalani. Ia adalah seorang nelayan, seorang pria yang sudah akrab dengan laut dan kehidupan sederhana di desa. Kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan namun juga kebahagiaan yang didapat dari kerja keras dan hubungan dengan sesama. Sementara dunia yang dijanjikan oleh Sari, dunia laut, terdengar begitu menggoda. Namun ia juga sadar bahwa itu akan mengorbankan semuanya, keluarganya, teman-temannya, dan masa depannya sebagai manusia. Sari, yang memandangnya dengan penuh harapan, tahu bahwa waktu untuk memutuskan telah tiba. Ia tidak ingin memaksa Raden Jaya, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan laut akan menariknya ke dunia bawah permukaan jika ia menginginkannya. Pilihlah Raden Jaya, dunia manusia atau dunia laut. Pilihanmu akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Raden Jaya mengambil waktu sejenak untuk merenung. Ia merasakan deburan ombak yang semakin keras, seperti memanggilnya untuk menyelam lebih dalam ke dunia yang belum pernah ia jelajahi. Namun, dalam hati kecilnya, ia juga merasa ada yang hilang, sesuatu yang hanya bisa ia temukan di tanah tempat ia dilahirkan. Ada sebuah perasaan yang membuatnya ragu untuk meninggalkan semuanya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dunia laut benar-benar akan memberinya kebahagiaan yang lebih besar? Namun, ketika ia menatap Sari, ia menyadari bahwa keindahan dan kekuatan yang ia rasakan datang bukan hanya dari kata-kata yang Sari ucapkan, tetapi juga dari kekuatan yang lebih besar yang berasal dari laut itu sendiri. Laut itu seolah berbicara kepadanya, menuntutnya untuk mengikuti takdir yang telah dituliskan. Akhirnya, Raden Jaya mengambil keputusan. "Aku akan pergi," katanya dengan suara yang mantap, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa dunia yang ia pilih ini tidak akan mudah. Namun ada sebuah hasrat yang lebih besar untuk mengikuti panggilan yang tidak bisa ia hindari. Sari tersenyum, wajahnya kini berkilauan dengan kegembiraan.
Ia tahu bahwa Raden Jaya adalah salah satu pria yang ia butuhkan untuk melengkapi rencananya. "Selamat datang di dunia yang baru, Raden Jaya," katanya lembut, sebelum kemudian mengulurkan tangannya kepada pemuda itu. "Kerajaan laut menantimu." Dengan satu langkah maju, Raden Jaya meraih tangan Sari, dan dalam sekejap, angin laut yang semula tenang mulai berubah menjadi lebih kencang. Laut mulai beriak, seolah merespons keputusan besar yang baru saja diambil oleh pemuda itu. Dalam kilatan cahaya yang misterius, Sari dan Raden Jaya melangkah menuju garis pantai, di mana sebuah jalan menuju kerajaan laut yang tersembunyi menunggu mereka. Namun, meskipun langkahnya sudah pasti, ada sesuatu yang lebih dalam yang Raden Jaya rasakan. Sebuah perasaan bahwa ia telah melangkah ke dalam sebuah dunia yang penuh dengan rahasia yang belum sepenuhnya ia pahami. Dunia yang begitu jauh dari kehidupan manusia biasa, dan di sana, ia akan belajar bahwa kekuasaan dan keabadian datang dengan harga yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan mereka menuju laut yang gelap, Raden Jaya tidak tahu bahwa ia baru saja mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang penuh dengan misteri dan pengorbanan. Ia tidak lagi menjadi seorang nelayan biasa, tetapi seorang pria yang telah terpilih untuk hidup di dunia yang jauh lebih besar, kerajaan laut yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Saat mereka melangkah lebih jauh, ombak mulai bergulung lebih tinggi, dan cahaya bulan yang mengarah pada mereka seakan menuntun mereka menuju tujuan yang lebih besar. Dunia yang penuh dengan janji dan bahaya itu sudah di depan mata. Raden Jaya merasa dunia di sekitarnya mulai berubah begitu ia melangkah lebih dalam ke dalam laut. Angin yang semula tenang kini berhembus kencang, dan gelombang laut yang tenang tiba-tiba bergerak dengan kekuatan yang luar biasa, seolah memanggilnya ke dalam kedalaman yang lebih gelap. Namun, meskipun ia merasa terombang-ambing oleh kekuatan yang tak terlihat, ada rasa kepastian yang mengalir dalam dirinya. Sebuah perasaan bahwa ia telah memilih jalan yang benar, meskipun tidak tahu apa yang akan ia temui di ujung jalan itu. Sari, yang kini kembali menunjukkan sosok yang lebih misterius, memimpin langkah Raden Jaya ke arah laut. Mereka berjalan menyusuri garis pantai yang semakin jauh dari desa, menuju tempat yang tidak dikenali oleh siapapun, bahkan oleh penduduk desa itu sendiri. "Lihatlah, Raden Jaya," kata Sari dengan suara lembut namun penuh kekuatan. "Di sana, jauh di bawah permukaan laut, ada kerajaan yang menunggu kita. Kerajaan Laut Selatan yang dijaga oleh makhluk-makhluk abadi." Raden Jaya melihat ke arah laut yang kelihatan semakin gelap, dan dalam sekejap, ia merasakan bagaimana tubuhnya semakin berat, seolah ada daya tarik yang lebih kuat yang menariknya ke kedalaman laut. Ia merasa seperti berjalan di atas permukaan yang tidak stabil, namun Sari di sampingnya seakan tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa waktu berjalan di sepanjang pantai, mereka akhirnya sampai pada sebuah tebing batu yang sangat tinggi, di mana angin laut berhembus lebih kencang, dan suara ombak terdengar lebih keras. Sari berhenti di depan tebing itu, menatap ke bawah ke jurang yang dalam, di mana air laut yang hitam berkilauan. "Tunggu di sini," kata Sari dengan tegas. "Aku akan membuka jalan menuju kerajaan laut." Raden Jaya hanya bisa mengikuti perintahnya, meskipun rasa cemas mulai menguasai dirinya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, Sari mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya hijau terang memancar dari telapak tangannya, menyinari lautan yang gelap. Tanpa diduga, permukaan air laut di bawah mereka mulai bergetar, dan seolah-olah ada gerakan besar yang sedang terjadi di kedalaman. Ajaibnya, permukaan laut di depan mereka mulai terbuka, membentuk sebuah pintu besar yang mengarah ke dunia bawah laut. Cahaya hijau itu memancar lebih terang, dan Raden Jaya bisa melihat dengan jelas lorong-lorong batu yang dipenuhi tanaman laut berkilauan dan terumbu karang yang aneh. Di ujung lorong itu, sebuah istana yang sangat besar dan indah berdiri tegak,
memancarkan cahaya biru kehijauan yang tak bisa ia jelaskan. Kerajaan yang selama ini hanya ada dalam dongeng-dongeng di mulut orang tua, kini tampak nyata di hadapannya. Sambutlah kerajaan laut, tempat kita akan hidup abadi, kata Sari dengan suara lembut yang hampir menghipnotis. Kerajaan ini adalah tempat yang jauh lebih besar dari dunia yang kamu kenal. Di sini, kita tidak akan pernah merasa kesepian, karena lautan adalah tempat penuh kehidupan. Raden Jaya terpesona, namun juga merasa takjub dengan perubahan yang terjadi begitu cepat. Ia kini berada di sebuah tempat yang jauh dari dunia manusia. Dengan setiap langkahnya menuju kerajaan laut, ia merasa seolah telah masuk ke dalam dunia yang tak bisa lagi ia pahami. Di sini, semua terasa berbeda, entah itu atmosfer, udara, atau bahkan aliran energi yang mengalir di sekitar mereka. Saat mereka memasuki istana bawah laut, Raden Jaya melihat bahwa istana itu jauh lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Dinding-dindingnya terbuat dari batu karang yang berkilauan, dihiasi dengan mutiara-mutiara besar yang memantulkan cahaya aneh. Di dalam istana ini, ia merasakan kedamaian yang begitu mendalam, namun juga ada kekuatan besar yang mengintai di baliknya. Tahukah kamu, Raden Jaya, kata Sari sambil melangkah di sampingnya, di kerajaan ini, waktu tidak lagi berjalan seperti di dunia manusia. Di sini, kita akan hidup tanpa batas, kekal selamanya. Raden Jaya hanya bisa mengangguk. Ia merasa bingung, tetapi juga terpesona oleh segala keindahan dan kekuatan yang ia saksikan. Ia kini berada di dunia yang berbeda, dunia yang tidak ia bayangkan akan menjadi kenyataan. Di dalam istana tersebut, Nyi Roro Kidul mulai menyusun rencana besar. Ia telah mengumpulkan beberapa pria muda yang ia pilih, dan kini, Raden Jaya menjadi bagian dari takdir yang telah ia tentukan. Namun, di dalam dirinya, ia merasa ada keraguan yang tak terungkapkan, sebuah perasaan bahwa meskipun ia telah memilih jalan ini, kehidupan yang ia tinggalkan di dunia manusia mungkin akan terus menghantuinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Raden Jaya? Akankah ia menemukan kebahagiaan yang dijanjikan di kerajaan laut, atau justru ia akan menyesal telah meninggalkan kehidupannya yang sederhana? Ikuti di episode kedua dalam cerita ini, lihat di channel ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai.